Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Hai, seseorang ingin masuk. Saat ini ada sebuah sosok yang pertama ingin masuk ke dalam tirai cahaya. Sepertinya hal itu langsung menyulut suasana di sini. Bagaimanapun semua orang yang ada di sini tidak ada yang ragu-ragu. Lagi pula semua orang ingin mendapatkan keberuntungan di sini. Terlebih lagi formasi pembatasan ini sangat besar. Jika memang ada harga penciptaan, maka mereka harus menerobos masuk sesegera mungkin. Jadi setelah sosok itu bergegas ke arah tirai cahaya, ada lebih banyak orang yang mengikuti di belakangnya. Tapi saat sosok-sosok yang bergegas menuju tirai tipis dan semua orang yang mengikutinya di belakang, tiba-tiba mereka semua terlempar oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah mengeluarkan seteguk darah, sebuah garis darah keluar dari tubuhnya dan langsung terbang mundur ke belakang. Karena hal ini juga langsung menyebabkan sosok-sosok yang masih berlari di udara tiba-tiba berhenti, kemudian melayang ke bawah dengan tergesa-gesa. Bahkan semua orang tampak ketakutan yang melihat sosok-sosok itu dipantulkan ke belakang, dan cederanya juga tidak ringan. Hanya saja Xiaoyan yang melihat pemandangan itu, dia tetap tenang dan tidak tergesa-gesa, dan terus menunggu. Lagi pula, sejauh ini baru satu orang yang memasukinya. Jadi pasti ada lebih dari satu orang kuat yang tersembunyi di sini. Dan Xiaoyan juga ingin melihat sekilas ada berapa banyak orang kuat di sana. Tentu saja selain itu, alasan mengapa Xiaoyan tidak segera masuk atau dia masih ingin menunggu. Jelas tidak sesederhana itu. Karena di balik tirai tipis ini, jika ada keberuntungan, pasti ada bahayanya. Jadi biarkan orang-orang ini masuk dulu. Lagi pula, belum terlambat untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada ribuan orang berkumpul di luar tirai tipis ini. Tapi kebanyakan orang juga masih mencoba masuk. Namun tanpa kecuali semuanya gagal. Seharusnya tidak demikian. Token kuno Dewa Iblis Abadi milik saya telah mengumpulkan 3 segel emas. Tapi mengapa saya belum memenuhi syarat untuk masukinya? Saya pernah melihat tirai tipis ini sebelumnya, sudah lama sekali sejak terakhir kali dibuka. Mungkin sudah ratusan tahun berlalu. Menurut rumor, seseorang harus mengumpulkan 6 segel emas agar memenuhi syarat untuk masuk. Apa? 6 segel emas? Bukankah semua penguasa istana bumi perlu dibunuh? Ini terlalu sulit. Jika ingin melawan penguasa istana Wundian dan Sendian tanpa tidak bergabung dengan banyak orang, mungkin tidak ada yang berani melawan mereka yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Jadi untuk dapat mengumpulkan 6 segel emas, saya khawatir hanya yang abadi dan berkuasa yang bisa melakukannya. Pada saat ini, semakin banyak orang yang tertarik dengan tirai tipis. Kemudian suara gumaman mereka juga bergema di telinga Xiaoyan. Dan sepertinya ini bukan pertama kali tirai tipis ini muncul. Pada saat ini, dengan serangan terus-menerus dari banyak sosok, tiba-tiba Xiaoyan melihat orang lain bergegas untuk masuk ke dalamnya. Dan ini adalah orang kedua yang masuk. Segera setelah itu beberapa sosok bergegas masuk ke dalamnya. Namun Xiaoyan menemukan sesuatu yang agak aneh. Secara logika, mereka selalu berjalan bersama ketika sampai di gerbang kuno ini. Meskipun Xiaoyan sebenarnya memiliki kemampuan berjalan sendiri. Bahkan dia masih bisa menjaga diri sendiri. Namun jika memiliki dia pendamping, tidak hanya dia harus menjaga dirinya sendiri, tetapi dia juga harus menjaga orang lain. Oleh karena itu, sosok itu yang masuki tirai tipis. Meskipun mereka tidak sendirian, tapi semua sosok yang mengikutinya di samping, mereka semua tetap berada di luar tirai tipis. Dan hanya yang terkuat yang bisa memasukinya.
Lantian, apakah Anda percaya diri kali ini? Pada saat ini, seorang pria dengan tubuh bungkuk dan kulit memborok yang bernama si bungkuk berkata pada pria kurus di sampingnya, dan penampilan keduanya juga terlihat sangat aneh. Saat ini, si bungkuk yang berbicara, dia sedang duduk bersila di atas ular piton beracun. Dan Xiaoyan yang melihat piton racun itu, dia juga masih sedikit ketakutan. Bagaimanapun tubuh fisik dewa aslinya sangat takut dengan racun. Lagi pula Xiaoyan juga tidak tahu apakah pria jelek itu sengaja melakukannya itu secara kebetulan. Karena setelah menelan racun Ningyo, tiba-tiba pil racun terbentuk di tubuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan sendiri masih belum tahu sebenarnya apa efek ramuan beracun ini. Sebelumnya dia mencoba untuk mengeluarkannya, tetapi Xiaoyan juga menemukan bahwa sekali disentuh, pil racun itu akan menjadi gelisah. Jadi Xiaoyan tidak berani mencoba lagi. Si bungkuk, betapa yakinnya Anda mempertanyakan seberapa yakinnya saya? Pria kurus yang bernama Lantian mencibir, meskipun keduanya tampak seperti sedang berbicara satu sama lain, seperti teman, tapi masih ada tatapan kewaspadaan di matanya. Ular piton ini, saya sudah berada di sini selama ratusan tahun, dan ini hanya membuang waktu saja. Si bungkuk berkata dengan marah. Jika dibutuhkan ratusan tahun untuk mendapatkan harta karun seperti itu bagus. Lagi pula pilar Tianjun adalah salah satu dari 3 harta karun terbesar klan Cimi. Jadi kekuatan seharusnya sangat luar biasa. Sambil berbicara, keduanya mengabaikan banyak sosok di luar tirai tipis, dan mereka langsung bergegas menuju ke tirai tipis tanpa halangan apapun. Kalian tunggu saja saya di sini. Tapi yang terbaik adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Bagaimanapun ada banyak orang kuat di sini, jadi kalian harus berhati-hati. Xiaoyan memberi peringatan kepada Zhonggu dan yang lainnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga pindah di antara banyak mata. Bergegas ke tirai tipis, namun tiba-tiba suara mendengung terdengar lebih dulu di tangan Xiaoyan. Bahkan cahayanya agak menyilaukan untuk beberapa saat. Adegan yang muncul di depan Xiaoyan, tapi itu juga cukup mengejutkan karena Xiaoyan melihat pilar batu abu-abu berdiri tegak melonjak langsung di langit. Seolah-olah itu tenggelam di langit. Setelah Xiaoyan melihat ke atas, dia tidak menemukan puncaknya yang terlihat. Jadi Xiaoyan hanya menunduk dan melihat tubuhnya yang berdiri di atas platform. Namun platform tersebut tidak hanya ada satu, tapi beberapa platformnya sangat luas. Bahkan platform ini lebih mirip cincin. Segera Xiaoyan melihat sekeliling dan dia segera melihat bahwa ada sosok di setiap platform sekitarnya. Dan di antara mereka ada 4 sosok lainnya yang pernah dilihat oleh Xiaoyan dengan matanya sendiri. Sebenarnya apa pendapat baru bagus-bagus? Dari mana asal Xiong Tai? Tepat ketika Xiaoyan melihat sekeliling, suara yang dia dengar sebelumnya terdengar lagi, dan itu berasal dari platform batu di dekatnya. Adapun yang berbicara, dia adalah si bungkuk tua yang pendek. Dunia luar. Xiaoyan hanya menjawab dengan 2 kata. Tentu saja Xiaoyan tidak akan terlalu banyak berbicara secara spesifik. Lagi pula, tidak satupun dari orang-orang ini yang tampaknya merupakan orang baik. Jika mereka semua menuju pilar Tianjun, maka diperkirakan pertempuran pada akhirnya tidak akan terhindarkan. Oke saudaraku, hati-hati karena banyak orang bisa mati di sini. Si bungkuk berkata sambil tersenyum. Hanya saja kata-kata tersebut terdengar cukup dalam. Oke, 5 orang bisa memulai uji coba semuanya. Cepat keluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Suara si bungkuk yang agak serak keluar perlahan. Segera di tengah platform mereka ada sekelompok cahaya yang melayang di udara.
yang tidak terlihat mencolok. Ayo, kirim token kuno Dewa Iblis Abadi ke dalamnya untuk membukanya. Sambil berbicara, si bungkuk menatap Xiaoyan karena dia merasa sepertinya hanya Xiaoyan yang pertama kali datang ke sini. 4 orang lainnya sudah saling kenal sejak lama, bahkan sudah sering ke sini. Tepat ketika melihat Xiaoyan bergeming, si bungkuk memimpin dan membalikkan telapak tangannya. Dengan lambian tangannya, dia mengirim token kuno Dewa Iblis Abadi langsung ke kelompok cahaya. Segera 3 orang lainnya juga segera mengirimnya ke kelompok cahaya tersebut. Saudaraku, sekarang giliran Anda. Cepat keluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi Anda. Setelah 4 orang mengirim, hanya Xiaoyan yang tetap bergeming. Apa aturannya di sini? Saat ini Xiaoyan baru saja berbicara dan dia memandang si bungkuk dan bertanya, yang membuat si bungkuk sedikit terkejut. Karena saat itulah dia baru menyadari bahwa Xiaoyan sedang menunggu saat ini. Dan selama Xiaoyan tidak mengirimkan token kuno Dewa Iblis Abadi, maka uji coba tidak dapat dimulai. Namun Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Lagi pula dia tidak tahu apa-apa tentang dia datang ke sini. Jika uji coba dimulai tanpa mengetahui informasi apapun, maka Xiaoyan pasti akan menderita kerugian. Lagi pula, Xiaoyan tidak bisa membandingkannya dengan monster-monster tua ini. Ini sangat menarik, Anda ternyata orang yang sangat licik. Mata si bungkuk tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Bahkan saat dia melihat ke arah Xiaoyan, ada sedikit tanda niat membunuh di matanya. Aturannya sangat sederhana. Setelah uji coba ini dimulai, lawan Anda akan muncul di platform. Setelah Anda mendapatkan kemenangan, platform juga akan terus meningkat. Dan lawan Anda juga akan menjadi semakin kuat. Mendengar itu, Xiaoyan tetap bergeming, namun matanya masih menatap si bungkuk. Saat ini, sehingga 3 orang lainnya juga melirik dengan tidak ramah. Bagaimanapun, apa yang dikatakan si bungkuk itu terlalu sederhana. Jadi Xiaoyan tidak mempercayainya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.